Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita harus selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Ta'ala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, menjadi wasilah kebahagiaan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahmakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah tentang syiar-syiar pada bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hajj ayat ke-32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu apabila kita bertauhid kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka itu berarti kita telah melaksanakan aturan-aturan Allah dan juga ma'alimaddin, rambu-rambu agama, syiar-syiar yang ada dalam agama kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk min taqwal qulub, orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang lurus, yang mudah-mudahan itu menjadi bekal terbaik kita untuk selamat di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Nah, teman sekalian, ada beberapa hal yang kaitannya dengan syiar-syiar pada bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah bahwa pada bulan ini dinamakan Dzulhijjah. Jadi bulan yang termasuk di antara bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji ini ditentukan pada bulan-bulan tertentu, mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya di bulan Dzulhijjah ini. Jadi Dzulhijjah artinya Dzul Hajji, bulan yang di situ dilaksanakan ibadah haji. Para jamaah haji yang sekarang ini berada di tanah suci, ada sebagian yang sudah berangkat ke Mina, dan sebagian masih menunggu waktu untuk diberangkatkan ke Arafah. Karena kebijakan pemerintah RI supaya tidak terjadi kredit yang berlebihan, maka sebagian besar itu dianjurkan untuk langsung bersiap-siap wukuf di Arafah. Dan sebagian kecil beberapa KPIH yang punya kebijakan tersendiri, atau ada oknum tertentu yang istilahnya tanazul, memisahkan diri dari rombongan. Nah, mereka berangkat ke Mina dulu. Berangkat ke Mina ini sunnah sifatnya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah itu berada di Mina, mabit, dan besoknya berangkat ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Nah, kebetulan jamaah sekalian, pada tahun ini ada perbedaan waktu penentuan awal Dzulhijjah antara pemerintah Saudi Arabia dengan
kita, pemerintah RI sekaligus para ormas yang ada di sini. Sehingga konsekuensinya dari perbedaan awal Dzulhijjah ini berdampak kepada perbedaan dalam hal puasa Arafahnya dan juga dalam hal Idul Adhanya. Maka pada kesempatan awal ini kita coba untuk memahami dengan pemahaman yang objektif, yang benar, supaya dalam bersikap kita tidak taklid, tidak ikut-ikutan karena teman, karena tetangga atau keluarga sehingga kita ikut. Jadi ketika kita memilih perbedaan pendapat, kita pilih dengan ilmu, bukan dengan semata-mata taklid, apalagi taklid buta, ikut tanpa ilmu. Teman sekalian, hal yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa penetapan awal bulan-bulan Hijriyah itu termasuk masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah yang ada ruang diskusi, hasil kesimpulan dari para ulama menghasilkan sebuah produk yang namanya produk ijtihad itu. Bukan masalah tauqifiyah. Kalau tauqifiyah itu masalah yang saklek, yang tidak berbeda, tidak ada ruang diskusi di situ ya. Ya contoh mudahnya masalah tauqifiyah itu sholat zuhur apabila kita lakukan dalam keadaan mukim, tidak dalam kondisi musafir, maka sholat zuhur ini wajib kita lakukan 4 rakaat. Jadi kita ambil azimah. Azimah itu hukum asalnya sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi safar, kita musafir, apakah sholat zuhur ini kita qashar menjadi 2 rakaat ataukah kita lakukan 4 rakaat? Ini masalah ijtihadiyah. Masing-masing punya perspektif pemahaman yang berbeda. Maka berbeda dalam hal pelaksanaan sholat zuhur dalam kondisi safar, antara sempurna atau qashar itu masalah ijtihadiyah yang ada ruang diskusi, ruang perdebatan, dan tidak boleh saklek di situ ya. Jadi kalau tauqifiyah itu hal yang saklek, yang baku, yang tidak ada ruang diskusi. Kalau ijtihadiyah itu ruang yang ada ruang diskusi. Nah, kita kembali ke penentuan awal bulan-bulan Hijriyah itu masalah ijtihadiyah. Mulai pada saat kita masuk 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah ini masalah-masalah ijtihadiyah. Secara umum ayat yang dipakai sama, surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, itu jamak dari hilal. Bulan sabit itu ada apa dengan bulan sabit? Kenapa dia muncul kemudian membesar menjadi bulan purnama, akhirnya mengecil lagi dan tenggelam? Ada jawaban dari Allah Ta'ala, kul, katakanlah Muhammad, dia mawaqitu linnasi wal haji, itu adalah waktu-waktu ibadah untuk manusia dan juga untuk ibadah haji. Waktu-waktu ibadah kita, apakah puasa ataukah di sini ibadah haji, maka patokannya adalah munculnya hilal ini. Kalau waktu-waktu sholat itu dari pergerakan matahari. Ayat ini di samping memberikan pesan tentang hikmah yang ada daripada hilal itu, maka ini juga bisa kita ambil kesimpulan ya. Al-Quran itu bukan kitab astronomi, bukan kitab yang kaitannya dengan dari pendekatan teknologi ataupun perbintangan, bukan. Tapi Al-Quran itu adalah kitab suci, wahyu. Ketika bicara tentang peredaran bintang-bintang dan planet-planet, Allah
tidak menyebutkan dari perspektif yang murni kaitannya dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Tetapi dari pendekatan apa sih hikmah yang ada di balik itu? Konsekuensi dampak yang harus menjadi sikap perilaku manusia khususnya kaum muslimin ini apa? Jadi dalam menjelaskan tentang hilal bukan dari peredarannya, dari kronologisnya ini begitu, tapi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena muncul dan tenggelamnya hilal, yaitu untuk patokan waktu-waktu ibadah kita dan untuk ibadah haji. Jadi ayat yang dipakai secara umum sama, tetapi karena kesimpulan pemahaman dari masing-masing ulama yang berbeda, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Yang kedua, bahwasanya perbedaan hasil ijtihad dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah ini bersifat mengikat dan juga wajib bagi siapa? Bagi pihak yang menetapkannya dan mengikutinya. Tetapi tidak mengikat bagi pihak-pihak lain yang tidak menerima hasil ijtihad tersebut. Jadi posisinya seperti fatwa. Fatwa ini ya mengikat bagi muftinya dan juga bagi mustaftinya yang minta fatwa atau yang bertanya itu ya. Yang menjawab pertanyaan atau bagi yang bertanya. Fatwa berlaku untuk kondisi dan waktu tertentu dan tidak bisa digeneralisir untuk waktu dan tempat yang lain. Jadi kembali ke ijtihad ini berlaku bagi yang menyampaikan si mujtahidnya dan juga bagi yang mengikutinya. Nah, hasil ijtihad pemerintah Saudi dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah ini tidak mengikat umat Islam di Indonesia dan negara-negara lainnya. Jadi ini hasil ijtihad dari mereka, berlaku bagi warga Saudi saja dan tidak berlaku bagi umat Islam yang ada di negara-negara lain termasuk yang ada di Indonesia. Kemudian poin berikutnya adalah kita menghormati keputusan semua pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah. Namun kita juga harus memilih dan mengambil sikap di antara pendapat yang berbeda itu. Maka dalam inilah yang saya katakan tadi, kita perlu ilmu dalam memilih tadi. Apakah kita mengikuti keputusan Saudi tadi ataukah keputusan negara kita, inilah yang harus kita pilih. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah harus saling menghormati. Karena yang namanya ijtihad, namanya fatwa ini yang sudah kita sebutkan tidak mengikat dan tidak baku ya. Tidak hitam di atas putih. Bukan persoalan hak dan batil, bukan persoalan benar salah atau surga dan neraka ya. Ini masalah-masalah ijtihad fikih ya. Itu persoalan yang biasa saja, furu'iyah, masalah cabang, tidak perlu kita besar-besarkan. Jadi yang penting adalah kita menghormati, saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian terkait dengan puasa Arafah. Bagaimana kita mensikapi puasa Arafah ini? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami bahwa istilah Arafah ini oleh para ulama terkadang dimaknai nama tempat yang bernama Arafah dan terkadang dimaknai hari ke-9 di bulan Dzulhijjah dan terkadang dimaknai sebagai salah satu aktivitas ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, yang ini merupakan puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Inti daripada haji itu adalah Arafah. Dan puasa Arafah ini hukumnya sunnah, memiliki keutamaan yang besar yang disebutkan dalam hadis
siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablahu walati ba'dahu, rawahu Muslim. Puasa Arafah, kata Rasulullah, puasa hari Arafah itu, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan kesalahan atau dosa 1 tahun yang telah lewat dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, sama sekalian, coba kita perhatikan redaksi hadis ini ya. Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Rasulullah tidak mengatakan siyamu Arafah, puasa Arafah. Apa bedanya antara dua redaksi ini ya? Jadi redaksi dalam hadis ini siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Artinya Arafah itu identik dengan waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan identik dengan siyamu Arafah, atau identik dengan momentum atau tempatnya. Sehingga apa? Masing-masing, ya ini poin yang berikutnya juga, bisa jadi bahwa puasa Arafah yang dilakukan oleh umat Islam tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa jadi berbeda antara yang ada di Saudi dengan yang ada di kita berdasarkan keputusan ketetapan masing-masing negara ini. Apakah sesuai dengan saat momentum wukuf di Arafah ataukah tidak sama, itu berbeda-beda ya. Itu kaitannya dengan pemahaman tentang siyamu yaumi Arafah dengan siyamu Arafah tadi. Itu redaksi yang kita sebutkan tadi. Nah, puasa hari Arafah ini bergantung kepada penglihatan atau ru'yatul hilal, matlak yang diikuti oleh masing-masing dari negara. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya, mohon supaya konsentrasi ya dalam bab ini supaya tidak salah paham. Saya katakan di awal ijtihadiyah. Dalam menentukan awal bulan ini para ulama secara umum terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang disebut dengan wihdatul matoliq, kesamaan matlak. Satu dunia Islam itu satu matlak. Matlak itu apa? Matlak itu munculnya bulan sabit. Seluruh dunia itu satu matlak. Itu pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semuanya wahai kaum muslimin berdasarkan melihat hilal, dan berbukalah masuk waktu Idul Fitri pada saat kalian melihat hilal. Fa in humma 'alaikum faqdirulah. Kalau kalian tidak bisa melihat, maka perkira-kirakanlah. Nah, perkira-kirakanlah ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu fa'aqbilu 'iddata Sya'ban 30 yauman, sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ada lagi yang memaknai perkira-kirakanlah itu dengan makna yang kontemporer, yaitu pakailah hisab. Jadi berhitungan dengan ilmu falak, ilmu perbintangan ataupun beredarnya planet-planet itu. Nah, jadi jumhur berpendapat kesatuan matlak, kesatuan tempat munculnya hilal, yang dilihat oleh warga Saudi itu adalah hasil yang bisa dipakai acuan oleh seluruh dunia Islam. Ini kesatuan matlak. Pendapat kedua adalah ikhtilaful matoliq, perbedaan matlak. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Masing-masing negara Islam punya matlak yang berbeda-beda. Saudi punya matlak, India punya matlak,
Indonesia punya matlak sendiri-sendiri, berbeda. Yang terlihat di Saudi hanya berlaku di sana, sedangkan untuk warga Indonesia yang terlihat adalah sesuai dengan hasil ru'yatul hilal yang ada di kita. Sehingga kalau kita kilas balik kemarin ya, pekan lalu, pada saat hari Kamis sorenya itu di Saudi terlihat, maka diumumkan 1 Dzulhijjah hari Jumatnya. Sementara di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara belum terlihat, masih di bawah derajat, masih minus. Sehingga pada saat itulah disempurnakan bilangan Dzulqa'dahnya dan baru diputuskan oleh Kemenak 1 Dzulhijjahnya adalah hari Sabtunya ya. Jadi sidang isbatnya baru Jumat sore, kemudian keputusan 1 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Kalau di Saudi keputusan 1 Dzulhijjahnya hari Jumat. Nah, inilah konsekuensi berbeda. Apa dasar daripada pendapat perbedaan matlak ini? Yang terkenal disebut hadis Quraib. Hadis Sahih riwayat Muslim dan para perawi hadis yang lain, hadis Sahih. Siapa Quraib ini? Quraib nama orang. Dia pegawai atau ya kalau zaman dulu budak lah ya, pembantu dari Ummul Fadl. Ummul Fadl ini tinggal di Madinah, kemudian menyuruh Quraib untuk satu urusan ke Syam. Syam pada zaman dahulu satu kesatuan ya, yang sekarang berbeda. Ada Palestina, ada Yordania, Lebanon, ada Syria ya. Jadi 4 negara itu. Nah dulu Syam namanya ya. Jadi Quraib ini diutus ke Syam oleh juragannya untuk satu urusan. Ya, karena waktunya cukup lama sehingga saat Quraib berada di Syam itu melewati awal masuknya Ramadan. Terus waktu atau urusannya sudah selesai sehingga beliau kembali ke Madinah. Nah saat di Madinah ketemu dengan Abdullah bin Abbas, berdialog bahwasanya si Ibnu Abbas ini bertanya kepada Quraib, kapan kalian memulai puasa? Maka beliau cerita, orang-orang yang ada di Syam dan dikuatkan oleh Muawiyah, kami melihat hilal itu pada Kamis sorenya, sehingga Jumat itu sudah mulai puasa. Nah sementara Abdullah bin Abbas cerita bahwa pada saat di Madinah itu hilalnya baru terlihat, maksudnya Kamis sorenya belum ya, sehingga menyempurnakan bilangan Sya'bannya 30 hari, maka mereka baru mulai berpuasa pada hari Sabtunya. Ya mirip lah ya. Kalau ini mirip kemarin kasus awal Dzulhijjah ini. Kata Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa ashabihi. Apakah engkau tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan teman-temannya? Kata Ibnu Abbas jawabannya, la hakadha amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Yang demikian itu adalah berdasarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi kita tidak mengetahui bagaimana teknologi saat itu ya. Apakah mereka bisa saling komunikasi seperti sekarang ini yang sangat mudah, ataukah tidak bisa, yaitu bukan urusan kita. Jadi dari hadis ini disimpulkan oleh mazhab Syafi'i bahwa istilahul matoliq tadi, perbedaan matlak, ru'yahnya ahlus Syam yang dilihat oleh penduduk Syam berbeda dengan ru'yatu ahlul Madinah, berbeda dengan yang dilihat oleh penduduk Madinah. Syam punya matlak sendiri, Madinah punya matlak sendiri. Padahal kalau ditarik garis lurus, garis bujur itu ya hampir-hampir sama lah ya. Walaupun caranya jauh antara Madinah dan Syam ya, kurang lebih 1000, kalau Mekah 1500, mungkin kalau Madinah dikurangi lah, mungkin 1000-an ya, kilo jauh. Nah, walaupun posisinya agak
kalau dari bujur itu agak mirip, tapi masing-masing punya matlak sendiri-sendiri. Nah, makanya kita pakai ru'yahnya ahlu Saudi dengan ru'yah ahli Indonesia berbeda. Masing-masing ini punya matlak, ini yang kita pakai ya. Jadi yang dipakai pedoman oleh pemerintah RI itu adalah ikhtilaful matali' madhab Syafi'i. Itu yang kita pahami ya. Kenapa kita berbeda? Ya karena kita mengikuti madhab Syafi'i ini dan kita tidak mengikuti madhab jumhur. Bagi yang mengikuti madhab jumhur, konsekuensinya sama tadi. Kesamaan matlak atau bahasanya ada yang mengatakan ru'yah global. Selama masih bisa dijangkau komunikasi, maka menggunakan ru'yah global ya. Sehingga mereka berpuasa Arafah ini mengikuti saat mereka wukuf. Jadi kalau mereka di Saudi itu berdasarkan keputusan 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, maka wukuf mereka 9 Dzulhijjah versi mereka adalah hari Sabtu. Itu sekarang ini ya, nanti ya mereka itu baru kan ada perbedaan 4 jam ya. Nah, kalau kita, nah ini kita sebutkan berikutnya ya. Poin-poin berikutnya bagaimana sikap kita ini. Hal yang perlu kita pahami juga bahasanya, hari Arafah ini yang sudah kita sebutkan tergantung pada ru'yah masing-masing negara yang sudah kita sebutkan dinamika perbedaannya ini. Nah, zahir hadis menyebutkan Rasulullah biasa melaksanakan puasa 9 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Dihitung dengan mengikuti penetapan awal Dzulhijjah. Sebagaimana yang telah disebutkan beberapa riwayat ya dari istri Rasulullah SAW, beliau menceritakan ya, istri beliau, anna Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW itu biasa berpuasa tis'an, bukan tasi'an ya. Tapi tis'an maksudnya apa? Tis'ata ayyam, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan beliau biasa puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa salatata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulannya. Ini berbeda dengan Ayyamul Bid ya, karena penjelasan sesudah hadis ini awwala itsnaini wa minasyahr wa khamisaini. Beliau biasa puasa Senin pertama di setiap bulannya dan 2 Kamis yang lainnya di setiap bulannya. Ayyamul Bid kan 13, 14, 15 ya, itu juga biasa beliau puasa, tapi ini disebutkan 3 hari puasa setiap bulan, yaitu Senin pertama dan Kamis yang sesudahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya beliau biasa puasa tanggal 1, 2 sampai tanggal 9. Nah, jadi ada sebagian ulama saat ini yang memberikan saran ya, ihtiyatan atau untuk berjaga-jaga ketika kita menemukan perbedaan hari Arafah antara Saudi dengan negara kita masing-masing, maka untuk berjaga-jaga itu kita kan tidak tahu ijtihadiyah, mana yang benar, mana yang salah kita nggak tahu, tapi supaya berjaga-jaga tadi ya berpuasa saja tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9-nya puasa. Kalau tidak bisa maka Senin Kemisnya tadi ya yang melewati hari-hari ini. Kalau tidak bisa maka tanggal 8, 9-nya puasa. Termasuk hari ini saya juga puasa ya. Walaupun saya memilih pendapat bahwasanya hari Arafah versi kita itu ya sebagaimana saya jelaskan ini baru besok sesuai dengan matlak kita masing-masing, tapi saya berjaga-jaga. Jangan-jangan yang benar pendapat yang sana, itu kita berjaga-jaga saja ya. Ihtiyatan atau berjaga-jaga. Ada sebagian masyarakat ini perlu saya jelaskan ya, yang terbiasa puasa tarbiyah tanggal 8 Dzulhijjah ya.
Apa dasar puasa tarwiyah ini? Tadi saya sampaikan di depan ya, jangan sampai kita taklid ya. Oh sudah populer Ustaz puasa tarwiyah Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah tanggal 9. Kita dudukkan dulu permasalahannya ya. Puasa tarwiyah ini dasarnya apa? Kalau mengkhususkan kita puasa tarwiyah, sepengetahuan saya, itu ada hadis yang bunyinya artinya kurang lebih begini ya. Barang siapa yang puasa tarwiyah, maka dia seperti puasa 1 tahun. Nah, menurut Ibnul Jauzi, ini termasuk hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Bukan saya yang mengatakan ya, kalau saya nanti subjektif ya. Tapi ini perkataan Ibnul Jauzi, beliau punya kitab maudhu'at, hadis-hadis palsu. Nah, di dalamnya ada hadis seperti itu. Jadi kalau kita puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, bukan niat untuk tarwiyah, tapi tadi ya, adalah Rasulullah biasa puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 kan masuk 9 hari tadi ya. Jadi dalilnya keumuman perilaku beliau. Kalau kita nggak bisa 100%, 50%, kalau kita nggak bisa 50%, 25%, berapa hari silahkan jadi kita isi syiar awal Dzulhijjah dengan diantaranya puasa. Ini ya yang perlu saya luruskan supaya kita nggak taklid, nggak ikut-ikutan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, jemaah sekalian, kegiatan kita berpuasa pada hari Arafah, kemudian juga kita berkorban, ini disyariatkan mengikuti mayoritas masyarakat yang ada di sekeliling kita, yang ada di, kalau kita berarti di Indonesia, di warga sekeliling kita ya, mengikuti jumhur. Jumhur itu mayoritas yang ada di sekitar kita. Apa dasarnya? As-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah pada saat hari di mana kalian semua puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan berbuka, maksudnya adalah kalau kita masuk Idul Fitri, itu juga pada saat hari di mana kalian berbuka. Wal adha yauma tudhahun. Dan Idul Adha itu adalah pada saat kalian mayoritas melaksanakan Idul Adha. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi pendapat ini pendapat yang aman supaya tidak menimbulkan fitnah ya, menimbulkan pro kontra. Kita hidup di masyarakat mayoritas yang memilih apa, itulah yang sikap yang moderat ataupun yang pertengahan ya. Kalau kita hidup di masyarakat yang terbiasa, yang mayoritas itu memilih Idul Adha, kalau di kita adalah hari Senin ya kita ikuti. Hari Senin seperti sekarang ini pilihan, kebetulan kan sama ya. Sehingga agak gampang lah kita memilih. Kadang-kadang ada keputusan ormas tertentu yang berbeda dengan pemerintah. Jadi kalau soal otoritas dalam hal memutuskan waktu ibadah secara pribadi ya, itu lebih sering saya diserahkan ke pemerintah, bukan kepada ormas. Ormas berlaku untuk pengikutnya, monggo silakan, tapi kadang-kadang kan ini berpengaruh kepada kekompakan bersama ya. Jadi kita serahkan pada pemerintah, ya sekondisi apapun pemerintah itu ya, lepas dari plus minus skala ya, tapi mereka punya otoritas itu. Nah, poin berikutnya yang ini perlu penting kita pahami, bahwasanya wukuf di Arafah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW 1 kali pada saat hidup beliau, yaitu pada saat haji wada. Beliau berhaji selama hidupnya hanya 1 kali pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi pada saat tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah itulah beliau melaksanakan satu-satunya wukuf di Arafah. Sementara puasa Arafah ini
disyariatkan jauh sebelum tahun 10, yaitu tahun 2 Hijriah. Hingga ketika beliau berpuasa Arafah tahun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Hijriah itu belum terjadi proses pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya. Jadi inilah yang menguatkan pendapat bahwasanya pelaksanaan puasa Arafah ini tidak selalu identik sesuai dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Tapi apa? Identiknya dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ini bisa dibuka di kitab 10 Salam, juz 1 halaman ke-60. Jadi saya kira ini pendapat yang paling prinsip ya, yang bisa kita ambil sebagai sikap kita masing-masing. Puasa Arafah ini tidak identik dengan pelaksanaan wukuf. Buktinya tadi dalam sejarah, syariat puasa Arafah hampir sama dengan puasa Ramadan. Pelaksanaan atau pensyariatannya tanggal tahun 2 Hijriah. Dan sementara Rasulullah wukufnya baru tahun ke-10 itu. Dan dalam sejarah, pelaksanaan ibadah haji pernah diliburkan, di-off-kan selama 40 kali. Tidak ada prosesi ibadah haji. Karena kondisi politik, kondisi keamanan tidak memungkinkan, karena ada wabah, ditambah lagi kemarin corona 2 tahun berturut-turut, jadi kalau kita total mungkin 42 kali lah libur haji ini. Nah, kita yang tahu ya, yang saksi hidup kita dalam sejarah ini baru saja, apakah pada saat haji diliburkan 2 kali 2 tahun kemarin, tidak ada wukuf tentunya di sana, apakah kita juga libur puasa Arafahnya? Kan enggak kan? Ya, kita tetap puasa. Siyamu yaumi Arafah, ya bukan tadi siyamu Arafah tadi ya. Bisa dipahami ya. Jadi puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya bukan puasa wukuf di Arafah. Nah, jemaah sekalian, itu ya. Kemudian ada sebagian di antara ulama yang dengan tegas menyebutkan puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan dengan proses wukuf di Arafah. Di antaranya yaitu Al-Kharashi dan Ibnu Abidin. Al-Kharashi berkata, yang dimaksud dengan lafaz Arafah bukan tempat wukuf, tetapi waktu wukuf, yaitu 9 Dzulhijjah. Ini disebutkan di kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil, juz 2 halaman 234. Kemudian menurut Ibnu Abidin, jika Arafah itu disebut mufrad ya, tunggal, maka itu berarti nama hari. Tapi kalau jika Arafat disebutkan jamak atau alif sama taknya, maka itu berarti nama tempat. Itu disebutkan di Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 177. Paham ya? Jadi kalau Arafah bentuknya mufrad tunggal, itu adalah nama waktu atau nama hari. Tapi kalau Arafat alif tak itu nama tempat. Kalau nama tempat berarti identik dengan wukuf di sana, di Saudi sana. Kalau kita ke sana maka pelangnya apa namanya itu Hattu Arafat gitu ya, batas tanah Arafat, taknya itu panjang, ada alif, ada taknya, itu menunjukkan tempat. Kembali kepada hadis tadi. Siyamu yaumi Arafah, mufrad atau jamak tadi? Kembali ke hadis tadi redaksinya. Mufrad tunggal apa? Plural. Tunggal, plural, berarti menunjukkan waktu. Waktu itu kapan? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah versi
Saudi dengan versi kita kebetulan berbeda. Yang kita ambil yang mana ya? Kita. Jadi dengan kronologis ilmiah tadi ya. Nah, itulah jamaah sekalian. Sehingga saya lebih mengikuti pendapat ini. Kalau dulu saya sangat sentimen ya dengan Wihdatul Matoleh, kesamaan matlak Saudi itu ya. Pokoknya yang dari sana kita ikuti semuanya ya untuk kesatuan dan persatuan kita. Nah, tapi buktinya ini juga susah. Menyatukan semua dunia Islam ini tidak gampang. Makanya kita ambil adalah jumhur kita di sini apa? Nah, tapi untuk berjaga-jaga tadi ya, di antaranya saya sampaikan tadi, kita puasa 2 hari tadi ini, di antara pendapatnya adalah Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau memberikan saran begitu, nah, supaya berjaga-jaga, jangan-jangan kalau hari ini ya, memang versi kita masih ke 8 Dzulhijjah, jangan-jangan yang lebih tepat pendapat sana, sehingga ini mungkin hari Arafah. Itu kan ya masing-masing punya sikap lah ya. Kalau kita misalnya ya, kan ini puasa sunnah ya. Kalau misalnya panjenengan setelah azan tadi belum membatalkan, masih boleh. Saya bukan memprovokasi ya, masih boleh ya untuk meniatkan sekarang ini. Waduh, cek enggak sahur. Itu kan tergantung mindset kita ya. Kalau kita sudah niatkan, insya Allah kuat ya, walaupun nggak sahur itu nggak masalah ya. Tapi kalau panjenengan lebih setuju dengan pendapat saya tadi yang maksudnya kita pilih, tidak ada keraguan lagi, monggo, yaitu 9 Dzulhijjahnya besok, monggo silahkan ya. Jadi masing-masing ada pilihan dan saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh saling mengklaim pendapat saya paling benar, yang sana salah. Tidak boleh ya, semuanya saling menghormati. Kalaupun menurut saya di Inggris sana menentukan ikut Saudi ya, ru'yah Saudi itu ru'yah semuanya, sehingga mereka menentukan Idul Adhanya hari Ahad ya, berbeda dengan tetangga-tetangganya ya, itu kan Saudi. Nah sama sekalian, berikutnya ada hadis yang insya Allah barangkali sudah disampaikan beberapa ustadz ya, tentang syiar untuk menghidupkan awal Dzulhijjah. Ada hadis yang sahih riwayat Bukhari ya, dari Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Ma min ayyam al-amal shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari-hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Ini yang Allah firmankan di ayat kedua surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam 10 ini apa? Para ahli tafsir mengatakan itu adalah hari-hari awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, apakah amal-amal soleh itu tidak bisa juga ditandingi dengan berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang? Maka beliau mengatakan, qala wal jihad fi sabilillah, iya, tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Rajulun kharaja bi nafsi wa mali, kecuali seorang yang keluar rumah dengan harta dan jiwanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak membawa pulang sesuatu pun, artinya hartanya hilang, habis, dan nyawanya juga syahid fi sabilillah. Jadi pulang enggak membawa apa-apa. Itu baru bisa menyamai amal soleh yang dilakukan pada awal-awal bulan Dzulhijjah. Artinya ini sebuah waktu yang sangat istimewa ya. Siapa di antara kita yang punya kesempatan berangkat perang sekarang ini ya, ke Palestina, siapa? Sudah sampai perbatasan ditembak Israel, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, bahkan masuk ke Rafah juga nggak bisa. Jadi nggak bisa kita punya kesempatan jihad fisabilillah saat ini secara real. Maka iman-iman kalau kita tidak memanfaatkan waktu awal-awal Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan dengan puasa, dengan banyak bertahlil, tasbih, tahmid, dengan banyak sedekah, banyak tilawatul Quran, dan lain, termasuk juga dengan berkorban ya. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amal manusia yang lebih Allah cintai yang dilakukan pada Yaumun Nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah, daripada
menumpahkan darah korban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha. Nanti binatang kurban kita itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya, wa atlafiha, ya, dengan rambutnya dan bulu-bulunya. Wa innakan la yaqa'u minallahi bimakan, dan sesungguhnya darah itu sampai kepada Allah pahalanya pada satu tempat, qabla an yaqa'a bil ardi, sebelum darah itu menetes di bumi. Jadi sebelum darah menetes itu pahalanya sudah langsung sampai kepada Allah. Fatibu biha nafsan, maka bersenanglah kalian dengannya, diri kalian. Jadi nggak boleh terpaksa. Korban itu nggak boleh terpaksa, harus dinikmati. Tidak boleh kita terpaksa. Sekali dalam setahun, masa terpaksa ya, kita membeli perabotan atau mungkin update HP saja harganya bisa puluhan juta ya bagi yang punya uang. Nah ini membeli binatang kurban yang mungkin ya kalau kambing ya 3 jutaan misalnya, masuk tidak mampu ya. Jadi padahal pahalanya sangat besar. Sehingga dari hadits ini Allah alam ya, barangkali ini juga masing-masing punya ijtihad ya. Saya memberikan pesan sebaiknya kita laksanakan penyembelihan itu pada tanggal 10 Dzulhijjahnya. Sebaiknya ya, supaya tadi kita secara eksplisit disebutkan amal yang paling afdol. Kalau kita punya uang 3 juta, kita berikan untuk sedekah macam-macam, baik, tapi tidak bisa melebihi kebaikannya kalau kita belikan kambing atau urunan sapi untuk disembelih. Nominalnya sama 3 juta, tapi afdoliyahnya jauh berbeda tadi. Yang paling utama pada hari nahr, hari penyembelihan itu adalah menyembelih binatang kurban. Sedangkan ulama itu berbeda ya. Ada beberapa yang berbeda pendapat tentang bolehnya menyembelih dispensasi pada hari tasyrik. Itu masih ada perbedaan ya. Dan hadisnya dhaif yang dipakai. Ya, ini mohon bisa dicermati oleh para takmir panitia ya. Kalau tidak ada udzur yang mendesak, hari an-nahr itu yang dilakukan penyembelihan ya. Kecuali kalau ada hari yang mendesak, misalnya ada bencana atau apa ya, monggo silakan hari tasyrik. Tapi kalau tidak ada, silakan pilih hari tanggal 10 Dzulhijjah. Karena tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu para ulama masih beda pendapat. Dan hadis yang menurut sebagian ulama lemah. Ini kan juga debatable ya, menjadi persoalan tersendiri, ya kasihan pengkorbannya. Kemudian juga saya ingatkan untuk panitia ya, ketika mengambil daging kurban itu izin dulu. Kita mengambil yang lebih gampang itu dari bagian sahibul kurban. Jadi binatang kurban ini alokasinya ya, sebagian untuk yang pengkorban disebut sahibul kurban, sebagian untuk disodakokan kepada fuqara masakin, sebagian lagi dihibahkan kepada orang-orang mampu, boleh silakan, sebagian lagi disimpan kalau memungkinkan ya, sehingga disimpan dalam bentuk dendeng. Kornet ini masuk pada dalil yang disimpan ini untuk warga Palestina ya, supaya mereka menikmati dari kornet, itu dalil dari sini ya. Kalau tidak ada kebutuhan maka ini kita hilangkan. Nah untuk ini sahibul kurban punya hak, terus fakir miskin punya hak, orang kaya punya hak. Tapi bedanya untuk fakir miskin ini hukumnya hibah. Artinya kalau dia menerima daging, terus dia surplus, boleh dijual. Untuk keperluan bayar SPP atau yang lain boleh silakan. Tapi kalau yang menerima orang kaya, maka mohon maaf, hukumnya tamlik ya. Tamlik itu milik dia. Kalau orang kaya hukumnya ibaha, maksudnya apa? Ketika orang kaya mendapatkan daging yang dia surplus, tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi. Kalau disedekahkan ke yang lain boleh, tapi dia tidak punya hak untuk menjual itu untuk kepentingan pribadinya. Karena dagingnya banyak dijual untuk kredit sepeda motor atau tambahan keperluan fisik ya nggak boleh ya.
Kalau orang yang tidak mampu, boleh. Itu tamlik milik dia. Jadi kembali ke panitia, jangan langsung panitia punya hak. Enggak, ya panitia ini izin dulu. Yang paling mudah kepada sahibul korban. Saya kira panitia 10 misalnya, di antara 10 masuk nggak ada yang salah satu, salah dua yang punya kambing ataupun dia ikut kontribusi dalam korban. Saya kira ada di antara mereka sahibul korban. Minta izin. Pak, minta izin ya, jatah panjenengan sebagian untuk masak-masak di panitia ya, supaya kekompakan lah. Monggo silahkan diambil dari jatah para sahibul korbannya. Itu aman ya. Untuk kulit, jadi untuk kulit ini juga tidak boleh dijual. Ini kasihan sahibul korban. Ada hadis begini ya. Man ba'a dzal ajildihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak sah korbannya. Jadi mohon maaf ya, panitia jangan dalam tanda kutip lancang membuat kesimpulan ataupun kebijakan wis dijual saja. Itu nggak boleh. Panitia ini wakil daripada sahibul korban. Kalau wakil kan sebatas pelaksana seperti jagal saja ya. Tidak boleh panitia mendapat upah tadi imbalan dari dagingnya atau mungkin dari kulitnya, terus dia punya hak menjual kulit, enggak. Tapi kulit ini disedekahkan, silakan disedekahkan, ditelepon panti asuhan. Pak panjenengan kami kasih kulit, monggo silakan untuk panti asuhan, untuk panti jompo, lembaga sosial silakan. Ataupun fuqara masakin, Pak panjenengan punya hak untuk dapat kulit ini, bagaimana? Apakah kami kasihkan langsung kulit ataukah bagaimana? Nah, terus dia misalnya, monggo kami terima tapi mohon dijualkan oleh panitia karena kami tidak punya channel pedagang yang bisa membeli kulit, monggo dijualkan oleh panitia. Nah, baru panitia punya hak untuk menjual, nanti hasilnya serahkan ke beliau yang punya hak itu ya. Jadi nggak dimasukkan ke kota masjid, ke kota infak, itu berbeda ya. Karena masjid ini bukan lembaga sosial, dia bukan ya dalam tanda kutip seperti zakat, bukan mustahik lah ya. Walaupun beda ya, bahasanya beda. Bukan punya hak yang menerima. Di antara tiga tadi, sahibul korban, fuqara masakin dan orang mampu dari masjid, masuk yang mana? Panitia masuk mana kan nggak masuk ya. Jadi itu kurang lebih hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan syiar Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memampukan kita berkorban setiap tahunnya ya, 1 tahun ya kita sekali kurban 1 kambing, bisa untuk 1 keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu bisa kita niatkan hanya 1 kambing, bisa. Para sahabat sebagaimana Abu Ayyub mengatakan, kami dulu setiap suami itu menyembelih 1 kambing untuk 1 keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Bapak Ibu sudah meninggal, bisa kita wakili tadi ya, pahalanya insya Allah mengalir juga ke mereka. Kalau yang mati ini tidak memberi wasiat, maka kita juga tidak perlu ya, maksudnya tidak harus ya untuk berkorban mengatasnamakan yang sudah meninggal, itu tidak harus, kecuali kalau mereka berwasiat ya. Nah, para ulama dalam hal ini pendapatnya seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.